Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Eka Putra Pernanda adalah peserta PKA tahun 2023 angkatan ke-6. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah topik dengan judul membangun komunikasi yang efektif baik secara internal maupun eksternal di dalam sebuah organisasi guna mencapai tujuan daripada organisasi tersebut. Sebelumnya, adalah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dan mengikuti semua aktivitas kita pada pagi hari ini. Salam dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh teladan kita semua di dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana caranya kita membangun sebuah komunikasi yang efektif sehingga kita bisa mencapai tujuan daripada organisasi yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita membahas dan menjelaskan ini, maka kami akan menjelaskan bagaimana latar belakang kita bisa memunculkan tulisan ini kepada kita semua. Komunikasi, sebagaimana yang kita ketahui, adalah sebenarnya interaksi antara sesama manusia atau sesama makhluk Tuhan yang melibatkan satu, dua orang atau lebih dengan menggunakan sebuah simbol-simbol, sebuah istilah-istilah atau sinyal-sinyal yang intinya adalah terjadinya tukaran informasi dari satu ke yang lainnya. Bapak Ibu yang kita hormati, komunikasi ini tentunya tidak akan bisa terjadi apabila yang menjadi orang aktornya adalah satu orang saja, tetapi komunikasi ini harus melibatkan beberapa orang. Itu yang kita maksud dengan komunikasi. Sementara kita akan menjelaskan tentang sebuah organisasi. Organisasi, khususnya dalam hal ini adalah organisasi publik, merupakan sebuah kumpulan atau komunitas sosial yang sifatnya kompleks, yang melibatkan beberapa orang. Dan di dalam komunikasi ini terjadi proses interaksi antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Proses komunikasi dalam organisasi adalah suatu faktor penentu dalam mencapai organisasi yang efektif. Salah satu proses yang akan sering terjadi dalam sebuah organisasi adalah komunikasi itu sendiri. Di dalam sebuah organisasi publik terjadi dua jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi internal, yang kedua adalah komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang mengacu kepada pertukaran informasi, gagasan, dan pesan antara orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut, baik antar departemennya, antar bidangnya, ataupun dengan semua orang yang berada di dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berperan dalam membentuk reputasi organisasi. Seperti misalnya komunikasi dalam mempromosikan sebuah produk, kemudian komunikasi yang mendukung tujuan daripada bisnis, dan menjaga hubungan yang baik dengan berbagai kepentingan. Jadi dua komunikasi ini adalah komunikasi yang sering terjadi dalam organisasi, baik komunikasi internal maupun juga komunikasi eksternal. Karena di dalam sebuah organisasi itu terjadi komunikasi, dan itu sering terjadi, komunikasi ini tujuannya adalah untuk mencapai tujuan daripada sebuah organisasi, maka hal ini menjadi menarik bagi saya untuk menulis, sehingga yang menjadi batasan daripada masalah yang akan saya tulis ini adalah bagaimana membangun sebuah komunikasi yang efektif secara internal maupun eksternal guna menunjang capaian tujuan daripada organisasi tersebut. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif secara internal dan eksternal dalam organisasi publik guna menunjang pencapaian tujuan daripada organisasi. Ada dua manfaat penulisan yang ingin kami sampaikan dalam hal ini. Yang pertama adalah manfaat secara akademis, yaitu tulisan ini diharapkan nanti dapat menambah referensi dan wacana bagi peneliti dan para akademisi guna mempelajari membangun komunikasi yang efektif secara internal dan eksternal dalam organisasi publik guna menunjang pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, manfaat secara praktis adalah memberikan sumbangan ide dan gagasan kepada praktisi publik, khususnya mengenai membangun komunikasi yang efektif secara internal dan eksternal dalam organisasi publik guna menunjang tujuan daripada organisasi. Landasan teori yang mungkin dapat kami sampaikan yang mendasari penulisan ini dapat kami jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, definisi dari komunikasi internal. Komunikasi internal menurut Brennan dan Suprapto pada tahun 2011 mengatakan bahwa komunikasi internal itu adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau jabatan yang menyebabkan terwujudnya perusahaan atau jabatan tersebut lengkap dengan struktur khasnya atau organisasi
dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan atau jawaban yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. Kemudian definisi dari komunikasi eksternal adalah, menurut Onong Effendi, komunikasi eksternal merupakan sebuah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak luar organisasi itu sendiri. Sementara itu, menurut Suranto Awe memberikan pengertian bahwa komunikasi eksternal merupakan proses komunikasi antara sebuah organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi, baik itu dari organisasi itu sendiri maupun dari masyarakat umum. Komunikasi eksternal itu sangat penting dilakukan di dalam sebuah organisasi publik, karena komunikasi eksternal membangun citra dan reputasi positif, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menyampaikan informasi masyarakat. Landasan teori tentang organisasi publik dapat kami sampaikan bahwa organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh setiap individu. Lanjut, kami akan menjelaskan mengenai pembahasan daripada pentingnya membangun sebuah komunikasi yang efektif baik secara internal maupun eksternal dalam organisasi publik guna mewujudkan tujuan daripada organisasi itu sendiri. Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana strateginya membangun komunikasi internal yang efektif. Pembahasan pertama yang akan kita bahas tentang bagaimana kita membangun sebuah komunikasi yang efektif baik itu secara internal maupun secara eksternal dalam sebuah organisasi publik guna mencapai tujuan dari sebuah organisasi adalah bagaimana strategi membangun komunikasi internal yang efektif. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil guna membangun komunikasi internal yang efektif. Di antaranya, pertama, keterbukaan dan transparansi. Penting untuk menciptakan budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi. Hindari terjadinya kabar angin atau informasi yang tidak resmi. Dengan demikian, anggota organisasi dapat merasa terlibat, memahami tujuan dan kebijakan, dan merasa bahwa suara mereka didengar. Kedua, penggunaan saluran komunikasi yang tepat. Identifikasi dan manfaatkan seluruh saluran komunikasi yang tepat untuk menyampaikan pesan kepada anggota organisasi. Hal ini bisa termasuk rapat rutin, memo, email, intranet, papan pengumuman, atau alat komunikasi digital lainnya. Pilihlah saluran yang efektif untuk mudah diakses. Ketiga, keterlibatan seluruh pegawai atau staf di dalam organisasi. Dukungan partisipasi dan keterlibatan aktif semua pegawai dan staf dalam proses komunikasi itu sangat penting untuk mendapatkan sebuah ide, umpan balik, dan masukan. Pertemuan-pertemuan rutin dapat menjadi wadah untuk melibatkan pegawai atau staf untuk berdialog dalam mengambil sebuah keputusan. Keempat, komunikasi lintas departemen atau lintas bidang sesuai dengan strukturnya. Komunikasi lintas departemen dan hierarki penting untuk memastikan komunikasi yang efektif tidak hanya terjadi secara vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya, tetapi juga secara horizontal antar departemen dan antar tim kerja yang berbeda. Kelima, penghargaan dan pengakuan. Berikan penghargaan dan pengakuan atas kontribusi pegawai atau staf dalam pencapaian tim. Keenam, komunikasi yang berkelanjutan. Komunikasi internal harus menjadi proses berkelanjutan dan terus-menerus. Jangan hanya mengandalkan komunikasi dalam situasi tertentu atau darurat saja. Jadwalkan pertemuan rutin, update komunikasi, dan buletin internal untuk tetap terhubung dengan pegawai dan menjaga aliran informasi yang tetap terus berjalan. Ketujuh, mendengarkan dan responsif. Penting untuk mendengarkan dengan cermat dan merespon kebutuhan, masukan maupun umpan balik dari pegawai atau staf agar mereka merasa bahwa pendapat mereka dihargai dan komunikasi adalah saluran dua arah bagi pelaksananya. Pembahasan kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana strateginya membangun komunikasi eksternal yang efektif. Ada 8 langkah yang bisa kita lakukan untuk membangun komunikasi eksternal ini efektif. Yang pertama, identifikasi dan pahami pemangku kepentingan. Identifikasi pemangku kepentingan eksternal atau relevan bagi organisasi seperti masyarakat umum, pelanggan, mitra bisnis, media, dan pemerintah. Pahami kebutuhan dan harapannya dan kepentingan mereka untuk membentuk pesan dan strategi komunikasi yang sesuai. Kedua,
pesan yang konsisten dan jelas. Kembangkan pesan yang konsisten dan jelas untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan eksternal. Pastikan pesan tersebut mencerminkan nilai, visi, dan tujuan daripada organisasi. Hindari yang ambigu atau bahasa teknisnya yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Yang ketiga, pilih saluran komunikasi yang tepat. Identifikasi saluran komunikasi yang efektif untuk menjangkau pemangku kepentingan eksternal. Gunakan media-media yang sesuai seperti konferensi pers, publikasi, situs web, media sosial, atau pertemuan-pertemuan langsung. Pastikan saluran yang digunakan itu efektif dalam mencapai target audiens dan sesuai dengan preferensi media yang digunakan oleh pemangku kepentingan. Keempat, manajemen dan reputasi. Perhatikan dan kelola reputasi organisasi secara proaktif. Jaga citra organisasi dengan mengikut prinsip-prinsip etika, mempertahankan integritas, dan menghindari kontroversi atau skandal yang dapat merusak reputasi. Kelima, keterlibatan masyarakat. Libatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam komunikasi organisasi. Berikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat dilaksanakan melalui konsultasi publik, kelompok diskusi, survei, dan lain sebagainya. Keenam, responsif terhadap masukan dan berikan umpan balik. Tanggapi dengan cepat dan tepat terhadap masukan, pertanyaan, dan umpan balik yang diterima dari pemangku kepentingan eksternal. Berikan penjelasan, klarifikasi, atau tindakan yang diperlukan dalam memperbaiki kekhawatiran atau kesalahpahaman yang mungkin timbul. Ketujuh, libatkan media. Media yang dimaksud adalah media massa. Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan jurnalis dan wartawan dapat membantu menyebarkan pesan organisasi secara lebih luas. Responsif terhadap permintaan wawancara, memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta membangun reputasi sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan. Kedelapan, evaluasi dan tingkatkan. Lakukan evaluasi terhadap komunikasi eksternal yang dilakukan. Tinjau efektivitasnya, strategi yang digunakan, pelajari umpan balik dari pemangku kepentingan, dan lakukan perbaikan yang diperlukan. Itulah 8 cara bagaimana membangun komunikasi eksternal yang efektif. Selanjutnya yang perlu kita bahas adalah bagaimana kita bisa mensinergikan antara komunikasi internal dengan komunikasi eksternal sehingga terjadi komunikasi yang efektif yang dapat kita gunakan untuk membangun sebuah organisasi publik dan mencapai tujuan daripada organisasi tersebut. Baik, Bapak Ibu semuanya, setelah kita memahami bagaimana strategi membangun komunikasi internal yang efektif, kemudian juga kita memahami bagaimana strategi membangun komunikasi eksternal yang efektif, maka langkah selanjutnya yang perlu kita bahas dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa mensinergikan antara komunikasi internal dengan komunikasi eksternal yang efektif tersebut guna membangun tujuan daripada sebuah organisasi. Ada 6 langkah yang bisa kita lakukan untuk mensinergikan antara komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang pertama adalah keterpaduan pesan. Pastikan pesan yang disampaikan melalui komunikasi internal dan eksternal konsisten dan saling mendukung. Pesan yang sama harus dikomunikasikan kepada pegawai dan kepada pemangku kepentingan sehingga tidak terjadi kesenjangan atau kontradiksi. Kedua, penguatan saluran yang saling terkait. Identifikasi saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, baik secara internal maupun secara eksternal. Misalnya, informasi yang telah disampaikan melalui komunikasi internal dapat diadaptasi dan disebarkan melalui saluran eksternal, seperti menggunakan situs web atau media sosial daripada organisasi. Ketiga, kolaborasi antara tim internal dengan tim eksternal. Fasilitasi kolaborasi antara tim komunikasi internal dan eksternal. Tim internal dan eksternal harus saling berkoordinasi untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan konsisten sesuai dengan tujuan organisasi. Mereka dapat saling berbagi informasi, wawasan, dan sumber daya untuk memaksimalkan efektivitas komunikasi. Keempat, pertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan. Pahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan eksternal dalam proses komunikasi internal. Memahami perspektif dan kepentingan pemangku kepentingan eksternal dapat membantu merancang komunikasi internal yang relevan dan mempertimbangkan kekhawatiran serta harapan mereka. Kelima, integrasi komunikasi
dalam rancangan strategis. Integrasikan komunikasi internal dan eksternal dalam rencana strategis organisasi. Pastikan bahwa komunikasi internal dan eksternal tidak dianggap terpisah, tetapi menjadi bagian integral dari strategi komunikasi organisasi secara keseluruhan, mencapai visi dan tujuan organisasi. Keenam, monitoring dan evaluasi. Lakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terhadap efektivitas komunikasi internal dan eksternal. Tinjau apakah pesan dan informasi yang disampaikan sesuai dengan tujuan organisasi. Itulah 6 cara bagaimana kita bisa mensinergikan antara komunikasi internal dan komunikasi eksternal agar bisa efektif mencapai tujuan daripada organisasi. Kesimpulan pertama, komunikasi internal yang efektif memperkuat keyakinan pegawai bahwa mereka adalah aset yang penting bagi organisasi. Komunikasi internal sebagai proses penting yang melibatkan pertukaran pengetahuan dan informasi, dan juga organisasi perlu menguasai komunikasi internal agar efektif. Kesimpulan kedua, komunikasi eksternal memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi publik, diantaranya memperoleh dukungan dan legitimasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membangun citra dan reputasi yang positif, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menyampaikan informasi publik. Kesimpulan ketiga, untuk membangun komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi publik, kita perlu mensinergikan antara komunikasi internal dan komunikasi eksternal guna mencapai tujuan organisasi. Ada 6 langkah yang dilakukan. Yang pertama, keterpaduan pesan, penggunaan saluran yang tepat, kolaborasi tim internal dan eksternal, pertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan, integrasikan komunikasi dalam rencana strategis, kemudian terakhir monitoring dan evaluasi. Membangun komunikasi yang efektif, baik secara internal dan eksternal dalam organisasi publik, dapat meningkatkan pencapaian tujuan organisasi. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan kita sebagai pelayan masyarakat yang berada dalam organisasi publik dapat melakukan komunikasi ini sehingga tujuan daripada organisasi kita bisa kita wujudkan dan menjadi organisasi yang baik, organisasi yang mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Sekian saja dari saya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.